Just relax. 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 You're doing fine. Relax. Nearly done. Relax. Ya, masih menjadi misteri apa yang terjadi dengan Checo setelah Miami Grand Prix. Karena setelah melihat Max masih mendominasi di depan, memecahkan rekor sana-sini, dan menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya, kita expect Checo untuk setidaknya meletakkan mobilnya di mana dia seharusnya berada, yaitu minimal di belakang Max. Tapi Checo malah asik berdua dengan tim papan atas atau tengah lainnya. KO mulu di Q1 atau Q2, dan benar-benar underperform banget lah, padahal awal musim dia mampu menang 2 kali. Performa dia sejauh ini bahkan sampai membuat Christian Horner mengatakan bahwa Red Bull tidak lagi memiliki 2 pembalap kompetitif. Dan Bah Helmut, ya Bing Bah Helmut dengan kritikannya ya kan. Tapi tenang, fans Checo, di sini gue nggak akan ngerosting performa dia 2023 karena udah sering juga ya. Di sini gue mau bahas momen ketika Checo menyelamatkan karirnya di F1 pada tahun 2020. Nah, kurang baik apa gue ya kan? Mau ngebahas momen ketika Checo emang lagi tinggi-tingginya di F1, di situasi yang tidak menguntungkannya juga lagi. Oke, jadi musim 2020 merupakan musim yang sangat aneh. Ya, bukan F1 doang sih, tapi satu dunia karena pandemi COVID-19. Dan ya nggak kerasa juga bahwa itu sudah 3 tahun yang lalu guys. Padahal ngerasanya kayak baru-baru ini ya kan? Tapi anyway, di tahun ini, F1 menjalani musim dengan protokol COVID-19. Sehingga nggak ada penonton, kalendernya juga berubah dengan beberapa track yang belum pernah dijajal oleh F1 sebelumnya masuk, dan beberapa track yang dulu seperti kick dari kalender F1 juga balik lagi. Mostly sih balapan-balapannya di Eropa, tapi ada Bahrain dan Abu Dhabi juga. Jadi yang jurun di musim itu nggak bakal diceng-cengin kayak MotoGP ya kan, dimana jurun tahun itu dicap sebagai juara Eropa yaitu Juan Mir. Lalu untuk performa mobil, well, Mercedes mendominasi seperti biasa, dan itu pun nggak kerasa bahwa dulu Mercedes sempat mendominasi ya kan. Sekarang mah ya gitulah ya. Tapi selain Mercedes, tim yang benar-benar memancing perhatian saat itu ialah Pink Merc, maksudnya Racing Point. Ya maaf ya, karena mobilnya mirip W10 nih soalnya. Ya karena ini tim Racing Point jadi cukup kontroversial saat itu. Singkat cerita, Racing Point ini adalah tim Checo saat itu ya. Checo bertandem dengan Kang Dorong yaitu Lance Stroll. Tentunya banyak orang prediksi bahwa Checo akan mengalahkan Lance dengan cukup mudah kayak musim lalu ya kan. Well, awal musim ternyata nggak semudah itu, karena Lance kelihatannya sudah lumayan berkembang ya di 2020 dengan mobil RP musim itu, atau Racing Point musim itu. Udah mulai terlihat lah talentanya di awal 2020. Iya, mobil Racing Point saat itu ya kenceng kayak Mercedes W10, tapi di 2020 mereka lumayan kenceng di papan tengah ke atas lah. Ya, tim tercepat ketiga lah, which is keren lah ya. Nah, balik ke Checo, setelah 3 balapan pertama, tiba-tiba cobaan lain datang ketika dia kena COVID dan harus duduk 2 balapan Silverstone. Ini membuatnya berada di P8 standings dengan 22 poin setelah 5 balapan. Nah, di sini juga udah mulai muncul rumor-rumor bahwa Sebastian Vettel yang lagi nggak ada tim untuk 2021 bisa aja diambil oleh Lawrence Stroll untuk bergabung ke tim mereka yang akan rebrand jadi Aston Martin. Tapi nanti siapa yang akan terkick ya kan? Sudah jelas bukan Lance Stroll lah ya. Karena you know. Tapi agak ngadil juga kalau untuk nge-kick Checo yang punya kontrak sampai 2023 dan masih tampil bagus juga. Well, kalau dia kalah dari Lance musim ini ya nggak kaget lagi kalau misal dia kena kick. Nah, setelah Italian Grand Prix yaitu balapan ke-8 dari 17, Checo berada di P11 standing, sementara Lance Stroll berada di P5 dengan 1 podium di balapan itu. Nah, tentu bukan awal yang diinginkan Checo, mobilnya tuh lumayan kenceng, tapi banyak aja cobaannya, kayak kena COVID lah, strateginya kurang, dan masih banyak lagi. Lalu setelah Monza dan sebelum Mugello, tibalah berita bahwa Checo tidak akan stay dengan Racing Point atau Aston Martin 2021 dan akan digantikan oleh Asep. There's always a plan B. Apa tuh plan B-nya, Sep? Plan B-nya ialah bye-bye Checo. Oh my God! Ya, meskipun dia berada di luar top 10, agak sedikit gak fair juga untuk nge-kick pembalap yang udah bantuin tim ini dari administrasi dan sudah ada kontrak juga untuk tahun depannya. Tapi ya begitulah F1, ada manisnya dan ada pahitnya. Nah, di sini Checo berada di situasi yang gak enak karena sekarang dia harus buktikan ke tim lain bahwa dia tuh layak berada di F1 pada 2021. Tapi masalahnya gak banyak tim-tim yang ideal untuknya untuk tahun itu. Haas, Alfa Romeo, dan Williams bisa aja jadi opsi. Cuman ya tahu sendiri kondisi mereka kayak gimana saat itu ya kan. Gak bakal berbuat banyak juga kalau dia pindah ke sana nanti. Ferrari, McLaren, dan Alpine sudah full. Alfa Tauri nggak mungkin.
sehingga opsi paling idealnya ya Red Bull. Tapi itu semua tergantung dengan kondisi Albon yang emang lagi underperform juga saat itu. Nah disinilah Checo berada dalam tekanan bahwa dia juga bisa aja nggak balapan musim depan. Dan performa dia juga sedikit unlucky di musim ini ya kan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Auto nge-rampage dia. Dari Mugello sampai Emilia Romagna, dia benar-benar kembali perform dengan meraih poin di setiap balapan itu. Ya minimal top 7 dia raih. Dan Checo kembali menunjukkan ke kita semua bahwa dia adalah pembalap yang solid di papan tengah dan konsisten. Ya, seperti Checo pada umumnya, hanya saja di sini kayak dia 1 atau 2 level lebih tinggi dari biasanya. Lalu datanglah Turkish Grand Prix dimana dia mampu qualify di top 3 di kondisi tricky dengan hujan dan track yang licin, dan di balapan mampu bertahan dengan one stop Inter dan berhasil finish di podium, posisi kedua. Lagi-lagi dia tampil kayak pembalap yang nothing tulus aja meskipun karirnya di F1 masih tanda tanya. Di sinilah banyak fans bakal ngerasa sayang banget kalau dia musim depan nggak dapet tim. Nah dari sini juga tapi rumor dia ke Red Bull juga semakin kuat. Di Bahrain lagi-lagi dia berada di posisi podium dan sepertinya bakal aman-aman aja finish di situ sampai akhirnya mesinnya memutuskan untuk menjadi petasan. Hadeh lagi on fire gini mobilnya juga ikutan on fire ya kan? Not in a good way though. Dan ya di sini dia juga lagi bersaing dengan Danny Rick dan 2 McLaren untuk posisi 4 di standings. Dan Racing Point pun juga sedang bersaing dengan McLaren untuk P3 Constructor. Jadi kejadian tersebut tentunya sangat tidak menguntungkannya atau timnya. Tapi seperti yang gue bilang tadi, nggak peduli segede apapun cobaannya di 2020, Checo bisa langsung melakukan redemption arc. Dan di next race-nya, yaitu Sakir dengan layout lebih pendek, lagi-lagi kena cobaan di start ketika Charles memutuskan untuk main bowling dengan Max dan Checo. Checo turun ke posisi paling belakang, tapi lagi-lagi pace dia benar-benar kenceng dan mampu melakukan comeback ke atas. Sampai pada akhirnya 2 Mercedes memutuskan untuk jadi pelawak di balapan ini. Checo akhirnya memimpin balapan ini dan pada akhirnya menjadi pemenang Sakir Grand Prix dan meraih kemenangan pertamanya di F1. Benar-benar kisah yang sangat luar biasa. Dan apakah kita yakin ini orang beneran bakal nganggur musim depan? Kalau kalian tanya gue saat itu, gue nggak setuju sih kalau ini orang nggak balapan musim depan. Menurut gue keren aja meskipun dengan berbagai macam cobaan, karirnya juga masih belum pasti, tapi dia mampu tampil sebagus itu. Kayak dia mau membuktikan ke kita semua bahwa dia tuh sangat layak berada di F1. Atau malah dia layak berada di top tim sekarang. Red Bull. Akhirnya dia berhasil finish posisi 4 di standings. Best of the rest. Dan ya itu aja yang kalian sudah bisa simpulkan sendiri ya kan. Selain Golden Trio Lewis, Max, dan Valtteri musim itu, Checo adalah pembalap terbaik di musim 2020. Dengan performa sebagus itu, apakah pada akhir musim dia masih belum dapat kepastian soal masa depannya di F1? Well, jawabannya ialah Hey Sergio, welcome to Red Bull. Asli sini ini keren sih. Pada akhirnya Checo berhasil menyelamatkan karirnya di F1 dan akan balapan dengan Red Bull 2021 sampai sekarang. Secepat itu musim 2020 berjalan dan secepat itu juga dia mampu menyelamatkan karirnya di F1. Kenapa gue ngebawa-bawa topik ini sekarang? Karena situasi Checo sekarang itu sedikit mirip sama situasi dia sekarang. Bedanya kalau saat itu dia emang lagi performnya dan perlu konsisten aja buktikan ke semua orang kalau dia itu emang layak berada di F1. Kalau sekarang dia benar-benar lagi underperform dan harus menaikkan levelnya untuk setidaknya pertahankan seat Red Bull-nya. Ya, perlu diingat bahwa dua situasi itu baru 3 tahun bedanya. Tapi secepat itu loh orang lupa kalau ini loh Checo yang dulu, pembalap yang solid dan konsisten. Tapi ya sayang aja bahwa sekarang dengan tim papan atas, dia ya bisa dibilang belum bisa melakukan hal yang sama kayak yang ia lakukan di 2020. Dengan akhir 2023 dan musim 2024 mendatang, kita akan lihat apakah dia bisa membuktikan ke kita semua bahwa dia layak stay di Red Bull. Karena kalau gini terus, chance dia di-kick sama Red Bull udah setinggi harapan tifosi tiap tahun. Tapi kalau melihat komen-komen Mbak Helmut Takan ini, kayaknya mau tampil sebagus apapun Checo sampai akhir 2024 nanti yang mana kontraknya udah berakhir, dia sepertinya sudah tidak peduli lagi dan mulai mencari pembalap lain. You're broken. I don't wanna play with you anymore. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisakah Checo melakukan hal yang sama kayak 2020 di stintnya bersama Red Bull sampai 2024 nanti? Tulis komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan ya jangan lupa juga untuk follow Instagram gue dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh That's it. Ta-da!